Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari kenapa kembang sepatu punya warna cerah menyala. Ini fungsi biologisnya. Pernahkah kalian memperhatikan betapa menakjubnya warna-warna cerah yang dimiliki bunga kembang sepatu? Sebelum kita mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ke channel ini, Zona Pengetahuan Tumbuhan. Dengan menekan tombol subscribe, kamu akan selalu mendapatkan notifikasi dan update terbaru seputar berbagai informasi menarik, unik, dan edukatif dari dunia tumbuhan. Mulai dari fakta-fakta mengejutkan, keunikan spesies tanaman, hingga peran penting tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pastikan kamu nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa yang akan membuka wawasanmu tentang keanekaragaman dan keajaiban tumbuhan di sekitar kita dan di seluruh dunia. Mulai dari merah menyala, kuning terang, oranye beropi, hingga pink yang memukau. Ketika serangga melihat warna cerah bunga kembang sepatu, mereka akan terbang mendekat untuk mencari nektar yang tersimpan di dalam bunga. Pigmen utama yang bertanggung jawab atas warna merah dan pink adalah antosianin, senyawa flavonoid yang juga ditemukan pada buah-buahan berwarna merah seperti stroberi dan ceri. Tanaman dengan bunga berwarna cerah memiliki keunggulan kompetitif karena lebih mudah menarik serangga penyerbuk dibandingkan dengan tanaman berbunga pucat atau tidak berwarna. Di daerah tropis seperti Indonesia, intensitas cahaya matahari sangat tinggi sepanjang tahun, sehingga warna-warna cerah dapat terlihat dengan jelas, bahkan dalam kondisi cahaya yang sangat terang. Bunga mawar misalnya menggunakan kombinasi warna dan aroma untuk menarik penyerbuk. Bunga-bunga ini menjadi sumber makanan penting bagi berbagai jenis serangga, burung, dan hewan kecil lainnya. Teknologi spektroskopi memungkinkan para ilmuwan untuk menganalisis secara detail bagaimana serangga melihat warna bunga dan bagaimana informasi visual ini diproses oleh otak serangga. Warna-warna cerah ini berfungsi sebagai sinyal visual untuk menarik serangga penyerbuk, memfasilitasi proses penyerbukan yang efisien, dan memastikan kelangsungan hidup spesies. Pigmen seperti antosianin dan karotenoid bekerja sama menciptakan spektrum warna yang dapat dilihat tidak hanya oleh mata manusia, tetapi juga oleh mata serangga dengan kemampuan penglihatan ultraviolet. Proses evolusi selama jutaan tahun telah mengoptimalkan warna-warna ini untuk mencapai efisiensi maksimal dalam menarik penyerbuk, sementara adaptasi terhadap lingkungan tropis memungkinkan kembang sepatu untuk berkembang dengan baik di berbagai kondisi cuaca. Peran ekologis bunga kembang sepatu sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis hewan juga menunjukkan betapa pentingnya tanaman ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang fungsi biologis warna cerah ini, kita dapat lebih menghargai keajaiban alam yang tersembunyi di balik keindahan bunga-bunga di sekitar kita. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa beberapa serangga bahkan dapat mengingat lokasi bunga-bunga dengan warna tertentu dan akan kembali mengunjunginya secara berkala. Ini menunjukkan bahwa warna cerah tidak hanya berfungsi sebagai penarik perhatian sesaat, tetapi juga sebagai penanda lokasi yang dapat diingat. Para peneliti juga menemukan bahwa intensitas warna bunga dapat berubah sepanjang hari, menjadi paling cerah pada jam-jam ketika aktivitas serangga penyerbuk mencapai puncaknya. Fenomena ini menunjukkan tingkat adaptasi yang sangat canggih antara tanaman dan penyerbuknya. Pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme ini tidak hanya memperkaya pengetahuan kita tentang biologi tanaman, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan varietas tanaman hias baru dengan karakteristik warna yang lebih menarik dan efisien dalam menarik penyerbuk. Lebah yang mengunjungi kembang sepatu tidak hanya membantu penyerbukan tanaman ini, tetapi juga membawa nektar kembali ke sarangnya untuk dijadikan madu. Kupu-kupu yang hinggap pada bunga kembang sepatu mendapatkan energi yang diperlukan untuk terbang dan mencari pasangan. Burung kolibri yang mengisap nektar kembang sepatu memperoleh kalori tinggi yang dibutuhkan untuk metabolisme mereka yang sangat cepat. Dengan demikian, kembang sepatu berperan sebagai stasiun pengisian bahan bakar
dalam rantai makanan ekosistem. Selain itu, kehadiran serangga penyerbuk yang tertarik pada kembang sepatu juga menguntungkan tanaman-tanaman lain di sekitarnya. Karena serangga-serangga ini akan membantu penyerbukan tanaman lain setelah mengunjungi kembang sepatu. Ini menciptakan efek domino positif yang meningkatkan keanekaragaman hayati dan stabilitas ekosistem secara keseluruhan. Bunga matahari menggunakan pola warna kontras antara pusat bunga yang gelap dengan kelopak kuning cerah untuk menciptakan target visual yang jelas bagi serangga. Sementara itu, bunga anggrek mengembangkan pola warna yang sangat kompleks dan spesifik untuk menarik jenis penyerbuk tertentu. Kembang sepatu memilih strategi yang berbeda dengan menggunakan warna solid yang sangat cerah dan mencolok, dikombinasikan dengan bentuk bunga yang sederhana namun efektif. Strategi ini terbukti sangat berhasil karena kembang sepatu dapat menarik berbagai jenis penyerbuk, mulai dari lebah kecil hingga burung kolibri. Fleksibilitas ini memberikan keuntungan besar dalam hal kelangsungan hidup, karena tanaman tidak bergantung pada satu jenis penyerbuk saja. Bahkan ketika populasi satu jenis serangga menurun, masih ada penyerbuk lain yang dapat membantu proses reproduksi. Selain itu, keanekaragaman serangga penyerbuk di daerah tropis juga sangat tinggi, sehingga kompetisi antar bunga untuk menarik perhatian penyerbuk menjadi sangat ketat. Dalam kondisi seperti ini, hanya bunga dengan warna paling cerah dan menarik yang akan berhasil mendapatkan kunjungan penyerbuk. Faktor cuaca juga mempengaruhi strategi pewarnaan bunga. Pada musim hujan, ketika langit sering mendung, warna cerah menjadi semakin penting karena membantu bunga tetap terlihat jelas meskipun intensitas cahaya berkurang. Beberapa varietas kembang sepatu bahkan mengembangkan kemampuan untuk mengubah intensitas warna sesuai dengan kondisi cuaca, menjadi lebih cerah pada hari-hari mendung dan sedikit memudar pada hari-hari yang sangat terang untuk menghindari kerusakan akibat radiasi UV berlebihan. Serangga penyerbuk cenderung mengunjungi bunga yang paling mudah dilihat dan paling menjanjikan dalam hal ketersediaan nektar. Akibatnya, tanaman dengan bunga cerah memiliki peluang reproduksi yang lebih tinggi, sehingga gen-gen yang mengkode warna cerah akan lebih banyak diturunkan ke generasi berikutnya. Sebaliknya, tanaman dengan bunga berwarna pucat akan mengalami kesulitan dalam menarik penyerbuk, sehingga peluang reproduksinya menurun, dan gen-gen tersebut secara bertahap akan hilang dari populasi. Proses ini dikenal sebagai seleksi seksual mana sifat. Sifat yang meningkatkan daya tarik terhadap lawan jenis, atau dalam hal ini, penyerbuk akan dipertahankan dan diperkuat dari generasi ke generasi. Kembang sepatu modern yang kita lihat hari ini adalah hasil dari proses evolusi panjang yang mengoptimalkan warna bunga untuk mencapai efisiensi penyerbukan maksimal. Antosianin memiliki kemampuan untuk menyerap cahaya pada spektrum hijau dan biru, sehingga warna yang dipantulkan adalah merah dan pink. Sementara itu, warna kuning dan oranye dihasilkan oleh pigmen karotenoid yang juga ditemukan pada wortel dan labu. Karotenoid menyerap cahaya biru dan hijau, memantulkan warna kuning hingga oranye. Konsentrasi dan kombinasi berbagai pigmen ini menentukan intensitas dan nuansa warna yang dihasilkan. Faktor lingkungan seperti intensitas cahaya matahari, suhu, pH tanah, dan ketersediaan nutrisi juga mempengaruhi produksi pigmen. Itulah mengapa bunga kembang sepatu yang tumbuh di tempat yang berbeda dapat memiliki intensitas warna yang bervariasi, meskipun berasal dari varietas yang sama. Produksi pigmen ini memerlukan energi yang cukup besar dari tanaman. Namun, investasi ini sangat berharga karena langsung berkaitan dengan kesuksesan reproduksi. Nektar adalah cairan manis yang diproduksi oleh kelenjar khusus di dasar bunga, berfungsi sebagai imbalan bagi serangga yang membantu proses penyerbukan. Saat serangga memasukkan kepalanya ke dalam bunga untuk mengisap nektar, tubuh mereka akan bersentuhan dengan benang sari yang menonjol keluar. Benang sari ini mengandung serbuk sari atau polen yang akan menempel pada tubuh serangga. Ketika serangga tersebut terbang ke bunga kembang sepatu lainnya, serbuk sari yang menempel pada tubuhnya akan berpindah ke putik bunga yang baru, sehingga terjadilah penyerbukan silang. Warna cerah bunga berperan sebagai pemandu visual
yang membantu serangga menemukan lokasi nektar dengan cepat dan efisien. Tanpa warna cerah ini, serangga akan kesulitan menemukan bunga di antara dedaunan hijau yang lebat, dan proses penyerbukan akan menjadi sangat tidak efektif. Warna-warna ini bukan sekadar kebetulan atau hiasan semata. Di balik keindahan visual yang memanjakan mata, tersimpan rahasia biologis yang sangat penting untuk kelangsungan hidup tanaman ini. Kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis merupakan salah satu tanaman hias paling populer di dunia tropis, termasuk Indonesia. Bunga yang satu ini memiliki karakteristik unik dengan mahkota bunga yang lebar, benang sari yang menonjol, dan yang paling menarik adalah warna-warnanya yang begitu cerah dan mencolok. Namun tahukah kalian bahwa warna cerah ini memiliki fungsi biologis yang sangat vital? Mari kita telusuri bersama misteri di balik kecantikan warna kembang sepatu ini. Fungsi utama warna cerah pada bunga kembang sepatu adalah untuk menarik perhatian serangga penyerbuk. Dalam dunia biologi, fenomena ini dikenal dengan istilah visual signaling atau sinyal visual. Warna cerah seperti merah, kuning, dan oranye memiliki panjang gelombang cahaya yang mudah ditangkap oleh mata serangga, terutama lebah, kupu-kupu, dan burung kolibri. Serangga ini memiliki kemampuan penglihatan yang berbeda dengan manusia. Mereka dapat melihat spektrum ultraviolet yang tidak dapat dilihat mata manusia. Oleh karena itu, bunga kembang sepatu tidak hanya tampak cerah bagi kita, tetapi juga memancarkan pola-pola khusus dalam spektrum ultraviolet yang sangat menarik bagi polinator. Warna cerah ini berfungsi sebagai papan iklan alami yang mengumumkan ketersediaan nektar dan serbuk sari. Semakin cerah dan mencolok warnanya, semakin besar kemungkinan bunga tersebut dikunjungi oleh serangga penyerbuk. Ini adalah strategi evolusioner yang sangat cerdas untuk memastikan proses reproduksi tanaman dapat berlangsung dengan sukses. Proses penyerbukan pada kembang sepatu sangat bergantung pada interaksi antara warna bunga dan perilaku serangga penyerbuk. Warna cerah pada bunga kembang sepatu dihasilkan oleh berbagai jenis pigmen yang tersimpan dalam sel-sel kelopak bunga. Dari perspektif evolusi, warna cerah pada bunga kembang sepatu merupakan hasil dari proses seleksi alam yang berlangsung selama jutaan tahun. Adaptasi warna cerah pada kembang sepatu juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan tempat tanaman ini tumbuh. Jika kita membandingkan kembang sepatu dengan bunga-bunga lain, kita akan menemukan berbagai strategi pewarnaan yang menarik. Keberadaan bunga kembang sepatu dengan warna cerahnya memberikan manfaat yang sangat besar bagi ekosistem sekitar. Penelitian modern telah mengungkap lebih banyak rahasia tentang fungsi biologis warna cerah pada kembang sepatu. Kesimpulannya, warna cerah menyala pada bunga kembang sepatu bukanlah sekadar keindahan visual belaka, melainkan hasil dari evolusi yang sangat cerdas dan memiliki fungsi biologis yang vital. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.